Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimahumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah mudahkan, Allah lapangkan, Allah beri jalan selapang-lapangnya untuk kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga istiqomah hingga kita bertemu dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi ini ya, Jumat ba'da subuh, bertepatan dengan tanggal berapa nih kok? Dzulqa'dah tanggal berapa nih? Benar apa? Kata gimana? Oh, 21 gitu. 21 Dzulqa'dah. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk Dzulhijjah, yaitu hari raya Kurban insyaallah. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin ya, masih jilid 1 dalam bab hemat dalam taat atau hemat dalam beribadah gitu. Terus memang taat sekalipun atau beribadah sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk hemat, untuk tidak berlebih-lebihan. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholatnya, sholat wajibnya jangan ditanya, sholat sunnahnya mawon saking khusyuknya, saking lamanya sampai membuat kaki beliau bengkak. Tapi lek kula jenengan nggih, kinten-kinten nggih mboten mampu nggih, sing enteng-enteng mawon. Nah niku karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, adalah suri teladan kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan beliau dengan ibadah-ibadah, dengan ketakwaan yang kuat. Sementara kita ini insya Allah termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat lemah. Jangankan kok napa niku puasa Daud pamane ngoten iki. Senin Kamis mawon bolong-bolong. Malah sosok nggih belas. Salat alhamdulillah wajib mawon, sing wajib mawon, sing sunah nggih sosok. Tapi nggih mboten napa-napa nggih. Memang di dalam kita beribadah itu Allah Subhanahu wa taala melarang berlebih-lebihan. Karena setiap yang ada pada kita, setiap apa yang Allah kuasakan kepada kita, setiap apa yang ada pada lingkungan kita itu memiliki haknya masing-masing yang harus kita penuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Ternyata ada tambang yang membentang di antara dua tiang masjid. Maka beliau bertanya, ya, di masjid Nabawi, zaman Rasulullah niku tiangnya dari batang pohon kurma. Nah niku
di antara dua tiang niku wonten taline. Wonten tali di talekne batang apa niku? Saka sing setunggale teng saka sing setunggale. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, untuk apa tambang ini? Mereka menjawab, ini adalah tambang milik Zainab. Apabila dia malas berdiri dalam sholat, dia bergantung padanya. Jadi ini Zainab niki ya, radhiyallahu anha, ya, ini sangat bersemangat di dalam sholat. Jadi lek wis wesel ngadeg saking suwine le sholat nggih, niku bersandar teng tambang atau teng tali niku wau. Jadi sholat sambil bersandar di tali. Artinya dia tidak mau keluar dari sholatnya. Pokoknya dipaksa piye ampreh isone sholat sampai ditaleni. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lepaslah tali ini. Hendaklah salah seorang kamu melakukan sholat di saat giatnya. Dan apabila dia telah malas ya atau lelah hendaklah dia tidur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah berlebih-lebihan, tidak usah ngoyo, nggih salat, lek kesel nggih istirahat saring. Terus kesel ngantuk nggih, bar macul teng sawah ngantuk nggih, salat gitu. Salatnya kali turu. Jadi malah alhamdulillah bentar malah boten khusyuk nggih. Jadi lek kesel nggih ngantuk, lek kesel nggih sare istirahat ngoten nggih. Lek pas awake napa niku seger nggih, pas giat-giatnya nggih salat boten napa-napa. Kecuali yang wajib. Kalau yang wajib niki kesel ndak kesel nggih kudu salat. Lek sing wajib niki yang 5 waktu nggih, meskipun kesel, meskipun bahkan pada saat sakit sekalipun ya, itu tetap wajib sholat ya, karena hukumnya wajib. Bahkan berbaring sekalipun ya, tidak boleh sakit napa-napa, khusus yang wajib itu harus tetap dikerjakan. Tapi yang sunnah ya ini kita tidak boleh berlebihan. Lepas kondisi badan fit ya penak ya, dikerjakan. Lepas kesel ya istirahat. Ya, begitu perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, Ummul Mukminin, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu mengantuk berat ya, saat melakukan sholat malam guys, sunnah ya, hendaklah tidur hingga rasa kantuk itu hilang daripadanya. Karena apabila ia sholat dalam keadaan ngantuk, maka dia tidak tahu, barangkali dia bermaksud memohon ampun, ternyata dia mencaci dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudipun niki apabila pulau jenengan ngantuk berat di malam hari, ngantuk berat mripate kados dipulut nggih. Kaya delek niku angel kok maksa salat nggih. Ternyata apa yang terjadi? Di dalam sholat kita kok kita ketiduran ya. Kita ketiduran, nah ini berbahaya. Karena apa? Bisa salah ucap. Sakjane niku arep mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang diucapkan pentu atau lek bahasa Inggrisnya napa? Ngelindur. Jadi kudune niku arep ndonga ya teng Allah Subhanahu wa taala, karena ketiduran akhirnya deleming ngomong-ngomong dhewe ya malih napa niku bisa jadi malih kemana-mana nggih. Akhirnya di dalam hadis ini mencaci dirinya sendiri atau ngelek-ngelek dirinya sendiri. Wah, aku mengini. Nah, karena ya itu nggak sadar karena dalam kondisi tidur. Maka perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang ngantuk berat nggih sane, nggak usah maksa sholat karena hukumnya juga sunnah. Berikutnya dari Abu Abdullah Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada semua sholat. Jadi sinten iki Jabir ya, ini mengikuti Rasulullah pada semua sholat.
artinya sholat bersama Rasulullah secara terus menerus. Ternyata ya sholat beliau itu sedang dan khutbahnya sedang. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini Jabir mengisahkan ya dalam hadis ini bahwasanya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang. Maksudnya yo ndak tunggu nemen, yo ndak cendek, ndak cendek pas lah bahasa ini pas ndak kedawan, ndak kekendekan. Khutbah beliau, ngaji ngeten iki niku yo ndak kedawan, yo ndak kecendekan. Jadi nggih pas. Sehingga napa harapannya boten bosen ngoten iki. Nek ketuawan mboten kan bosen. Atus kula kedawan mboten nggih, mboten nggih. Boten bosen nggih. Bosen wonge napa mboten. Niki bosen. Terus Rasulullah niku khotbahnya juga boten kedawan nggih boten kecendekan. Terus nggih pas lah, biasalah. Sehingga jamaah niku boten bosen. Pun juga sholat beliau itu yo ndak kedawan, yo ndak kecendekan. Bacaannya niku nggih yo ora kok surat Al-Baqarah ngoten nggih boten. Paling nggih Al-A'la atau sing dawa Al-Fajr. Ya ndak terlalu panjang lah sehingga jamaah niku bisa khusyuk, bisa menikmati. Boten grundel. Normalnya jamaah pun sepuh nggih. Oh, tunggu men nggih. Enggak barbar. Berikutnya dari Abu Juhaifah Wahab ibnu Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Kemudian ya Salman mengunjungi Abu Darda. Salman ini seorang yang baru masuk Islam. Beliau ini adalah orang Persia, orang Majusi ya. Kalau sekarang itu Iran yang lagi perang-perangan ini. Nah, niki Salman ini dari sana asalnya. Dari sana kemudian beliau mengembara sampailah di Madinah, ya, sampailah di Mekah. Kemudian beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memeluk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Salman Al Farisi radhiyallahu anhu ini dengan Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami lanjutkan. Dia ya Salman melihat Ummu Ad-Darda ini garwane Abu Darda. Ternyata di Mekah niku nggih ngoten nggih. Nek teng mriki misale jenenge Pak Soleh garwane nggih nyebute nggih Bu Soleh pamane ngoten nggih. Niki teng mriko nggih ngoten ternyata. Garwane Abu Darda niki celukane nggih Ummu Darda. Sami nggih berarti kalian mriki nggih. Ummu Darda. Dia Salman ya melihat Ummu Darda ya hanya berpakaian lusuh atau pakaiannya niku nggih. Ya maksudnya mboten bersolek mboten bersolek. Maka dia bertanya, Salman bertanya, "Mengapa kamu seperti ini atau tidak berdandan?" Dia Ummu Darda menjawab, "Saudaramu Abu Darda tidak memiliki keinginan terhadap dunia." Intinya enak matur ngoten aku ki ora tek dilirik kalau Abu Darda. Aku ki ora tek digatekne kalau karo bojoku nah ngoten niku. Bojoku ki wis perkara donya ki wis ora ngurus, bahkan istrinya sendiri ya sampai ngomong seperti itu. Berarti bojone niki nggih bahasanya nggih mboten kurus. sampai sabat. Kami lanjutkan. Lalu datanglah Abu Darda. Dia langsung membuat makanan untuknya. Kemudian dia berkata, makanlah ya, karena aku puasa. Jadi Abu Darda ini memberikan hidangan kepada Salman dan memerintahkan Salman untuk makan. Sementara Abu Darda sendiri puasa. Tamu nekon mangan dhewe poso. Maka Salman berkata, aku tidak mau makan kalau kamu tidak makan. Ya, Salman ini pinter nih. Udah wong aku tamu kok sampai tidak makan aku mangan. Jadi adabnya memang seperti itu. Jadi kalau tuan rumahnya niku seharusnya nggih menemani lek ngongkon tamu nih mangan nggih tuan rumahnya nggih kudu mangan, membatalkan puasanya. Tatkala malam tiba, ya, Abu Darda
hendak pergi sholat malam. Ya. Jadi bengi Abu Darda mau sholat malam, maka Salman berkata kepadanya, tidurlah. Ditahan sama Salman. Ojo sholat malam, tidurlah. Ya. Dia pun kemudian pergi tidur, manut. Kemudian setelah itu dia ingin bangun malam. Dia berkata lagi kepadanya. Ya. Jadi niki Abu Darda terbangun yang kedua kalinya. Kemudian Salman niki ngomong malih, tidurlah dulu. Konturune. Dia akhirnya tidur. Maka tatkala tiba akhir malam, ya, jadi wis akhir malam wis meh cedek-cedek subuh, ya mungkin sekitar jam 3 atau jam 2 ngoten nggih. Salman berkata kepada Abu Darda, bangunlah sekarang. Akhirnya mereka berdua sholat bersama-sama. Jadi pada waktu akhir malam ya sudah menjelang subuh, dekat-dekat subuh, niki malah Abu Darda tadi dibangunkan oleh Salman, diajak sholat bersama. Maka Salman berkata kepadanya, sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak atasmu. Ada hak, jadi Allah itu berhak untuk diibadahi. Jadi beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah hak Allah untuk diibadahi. Bagi dirimu sendiri ada hak atasmu. Artinya bagi diri Abu Darda atau bagi tubuh kita niki juga ada haknya, jangan dipaksa. Jadi yo jenenge menungso nggih butuh istirahat, butuh tidur, maka harus dipenuhi haknya itu. Dan bagi istrimu ada hak atasmu. Artinya nopo? Bojomu yo wenono, aja mbok tokne. Aja goro-goro ngibadah gitu. Bojone ditokne. Jadi itu juga dilarang. Jadi ibadah nggih ibadah ya memang manusia itu sebagai hamba nggih ibadah, tetapi istri kita itu juga harus diurusi kudu diendangi, tidak boleh dibiarkan bahkan dengan alasan beribadah. Wah aku saya ibadah, lebih penting ibadah ini. Bujuki ora penting. Niku nggih kandung. Jadi semuanya punya hak, harus dipenuhi haknya. Kami lanjutkan, maka ya berikanlah kepada yang berhak haknya masing-masing. Seorang anak itu juga punya hak atas kedua orang tuanya, hak untuk dididik, diberikan pendidikan, diberikan kelayakan ya, dan lain sebagainya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wadul Rasulullah. Dia menceritakan hal itu kepada beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salman benar. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah ini diwaduli kali Abu Darda. Ya Rasulullah, aku mampu iki kok tamu iki kok rodok lancang. Aku kok diatur-atur. Aku tangi kon turu, aku ngene dikongkon ngene. Pripun niki ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah membenarkan Salman. Yo kuwi sing bener. Artinya semua itu memiliki hak dan haknya itu harus dipenuhi. Apalagi kalau seorang pemimpin ya, rakyatnya ini memiliki hak atas pemimpin itu untuk diberi kenyamanan, keamanan, kesejahteraan. Wes sakit banget. Seorang suami juga memiliki kewajiban atas istrinya, anaknya, ya, dan apa yang Allah kuasakan kepadanya. Ibadah nggih penting, ibadah niku nggih penting, tapi harus juga memperhatikan hak-hak dari sekeliling kita yang lainnya. Jangan sampai ibadah itu melalaikan kita dari hak orang lain atas diri kita. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, semoga menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, membimbing kita, merahmati kita, meridhoi kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أضفيت على الحسن